Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, wah ini sebenarnya udah dari kemarin-kemarin gitu ya guys. Ada dua hal sebenarnya di video ini. Yang satu yang udah kemarin-kemarin, yaitu terkait setelah perilisan nama-nama host, juri, coach gitu ya muncul, itu kan mengundang reaksi para netizen berkomentar ya. Contohnya mungkin ada yang berkomentar hostnya terlalu banyak misalkan, terus juga ada yang berkomentar kok jurinya ini, kok jurinya nggak ada yang cowok, terus apakah ini acara bisa bagus meriah gitu ya. Pokoknya komentar-komentar lainnya ya kurang lebih hampir mirip kayak yang tadi gue sebutkan gitu ya. Tapi selain itu juga ada berita di mana peserta DA7 gitu ya, ini tertangkap kamera gitu. Seakan-akan mungkin sebutannya netizen bilangnya ngedorong gitu ya. Di sini ada Nisa dan juga Della. Nah, tertangkap kamera di mana Nisa ini dorong Della gitu ya. Omongannya yang di media digembar-gemborkan itu, tapi kalau gue lihat sih lebih kepada ngarahin ya. Tapi ya netizen berkomentar katanya kurang sopan dan seterusnya, sehingga akhirnya Nisa ini dihujat netizen. So seperti apa videonya? Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Kalian tahu acara The Academy nggak? Jadi guys, ini acara pencarian bakat dangdut andalan Indosiar yang saat ini memasuki season ke-7. Nah, ini lagi rame banget guys perkara acara DA yang baru tayangan final auditionnya aja udah menguasai rating di jam prime time sebagai tontonan yang mencuri perhatian dan paling diminati penonton. Bahkan meraih rating 1 di sepanjang penayangannya. Nah, sampai-sampai sinetron yang selama ini mengungguli rating harus rela tergeser karena adanya acara pencarian bakat ini. By the way, sebelum acara ini tayang, banyak netizen yang mengkritik. Hal ini dikarenakan setelah jajaran pengisi acaranya dirilis, banyak netizen yang menganggap acara ini nantinya bakalan boring dengan kombinasi yang ada. Nah, banyaknya host yang dirasa cukup banyak dianggap membuat fokus acara ini nantinya menjadi tidak jelas karena akan mengganggu fokus penonton pada peserta yang tampil. Nah, selain itu, dewan juri atau komentator pun tidak luput dari julitan netizen guys. Nah, banyak netizen yang mempertanyakan atas tidak adanya komentator atau juri pria di antara deretan para juri yang telah dirilis melalui akun resmi Indosiar yang semuanya itu ternyata wanita guys. Tapi terlepas dari banyaknya kritik, acara ini tuh sukses menjadi nomor 1 dengan cara pengemasannya yang luar biasa dan pesertanya yang oke-oke, masih muda dan juga bertalenta, membuat banyak yang suka dan terbukti menjadi pembicaraan di berbagai media sosial. Jadi, walaupun tidak ada juri pria dan dengan kombinasi host yang banyak, ternyata tidak membuat acara ini tidak populer guys. So gimana guys menurut kalian? Coba komen, next kita bahas apa lagi. Guys, Oke, jadi gimana juga menurut pendapat kalian? Tapi ini pernah gue omongin juga kemarin ya di video gue yang kemarin, kayak ya memang semakin banyak host itu ya harus semakin ganti-gantian ngomong gitu ya. Jangan sampai saling akhirnya bersinggungan. Ketika dia ngomong diselak terus misalkan, terus dia terus yang ngomong, gak ada yang ganti-gantian, itu juga perlu diperhatikan gitu ya guys. Nah, tapi kalau gue lihat sih emang dari dulu nggak lidah, nggak DA gitu ya, itu tuh kayak gini guys konsepnya. Dan memang ya tadi kemarin gue bilang tuh, konsep ini sangat amat beda jika kita bandingkan dengan ajang pencarian bakat lainnya gitu ya. Kalau kalian lihat deh di TV sebelah gitu ya, ajang pencarian bakat itu modenya mode serius semua, dan di sini modenya lawak banget. Bahkan dewan juri aja misalkan nih ngasih komentar kayak agak keras atau agak marah kepada peserta nih, mungkin para host ini yang bakal nge-tackle duluan gitu ya. Jadi kayak kitanya jadi kayak oh iya langsung reda lagi, seru lagi, lucu-lucuan lagi gitu sih guys. Tapi menurut gue ini salah satu trik yang sangat bagus ya, jadi pembeda. Dan ujung-ujungnya selain kombinasinya, selain mau nonton dangdutnya dapet, tapi ada unsur komedinya juga dapet gitu ya. Walaupun memang kadang kayak ini peserta kesayangan gue kapan nih munculnya ya, jadi pasti ada hal plus minusnya. Tapi kalau gue sih, gue akuin kombinasi kayak gini nih diterima sama masyarakat Indonesia. So kalau kalian gimana guys? Coba komen. Nah, kita lihat komentar orang-orang ya. Iyeth Bustami nggak jadi juri DA7 kah? Gitu kan. Harusnya jurinya Saiful Jamil, Menino, Siti Badriah.
Aku nggak pernah nonton ini, terakhir nonton DA zaman Vildan, setelah itu nggak pernah nonton lagi. Rizky Bilar keluar aja lah. Ya gimana nih, kayak terserah TV lah. Iya betul, justru adanya Rizky Bilar itu juga membuat acara semakin seru juga kok guys. Oke, beramat. Gue lagi sibuk nonton YouTube, nonton Timothy Ronald. Fans guys keras Timothy Ronald guys muncul guys. Nah ini dia videonya ya guys. Nah attitude-nya diperbaiki deh. Kamu tuh belum jadi apa-apa, attitude-nya udah begitu. Hah? Kenapa ya kak, attitude-nya kenapa? Padahal cuma pegang geser gitu doang. Emang yang netizen suka nyari kesalahan aja. Jadi memang kan nih kalau kalian lihat captionnya aja nih ya, pencariannya nih ya, searchnya nih, Nisa dorong Della gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin kan Della cuma narik sini apa tangan ya, gini kan, narik ini. Cuma mungkin dia nggak ada omongan nih ke temennya, misalnya kayak kamu ini geser deh. Mungkin sambil ngomong sambil tangannya gerak. Tapi kalau kita lihat di video kan memang cuma tangannya yang gerak aja ya guys, kayaknya ya guys. Nah hal ini akhirnya membuat komentar netizen nih, kalau kita lihat, kita ulang ya guys. Nah dia maju terus geser gitu. Tentunya fans dari Della akhirnya bersuara juga ya, mungkin juga non fansnya Della juga bersuara terkait hal ini. Oke, apakah harus diperbesar-besarkan? Ini mah Kopasnya Sri Devi. Nisa, oke, hidup Della. Nisa siap-siap tersenggol. Mae udah klarifikasi live TikToknya, coba lihat postinganku, jangan salah paham ya. Nah itu ya, nanti kita lihat juga ya penjelasan dari Mae. Nah ini ya, kalau dari jarak jauhnya kayak gini, setelah salaman sama Papa Vildan, masuk ke dalam barisan. Nah dia di belakang nih kan, nah dia geser, nah di sini, nah digeser sini, terus di ke belakang guys. Oke, nah kita lihat belum jadi apa-apa. Delah dihujat habis-habisan kamu Nisa, belum jadi bintang. Kayak gitu ya guys, dihujat guys. Oke, gimana juga menurut pendapat kalian coba ya. Kalau memang benar disuruh, tapi tetap ya attitude nomor 1. Mau keadaan dimanapun tetap attitude nomor 1. Jadi kan memang klarifikasi dari Mae itu ada PE atau PD ya sebutannya di TV itu yang mengarahkan, misalkan komposisinya nih kayak gini, kayak berantakan nih, kamu kesana ini, nah gitu ya, ada yang mengarahkan. Nah mungkin Nisa ini bantu mengarahkan temennya, cuman netizen tetap ya guys, tetap ya untuk masalah attitude-nya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya. Dan kalau netizen juga ada yang kemarin berkomentar melihat mimik muka dari Vanessa guys ya. Oke. Buat netizen stop bully Nisa, kasihan kalian pun kalau ada di posisi Nisa pasti sama kok. Perhatikan baik-baik juga, main hujat aja. Mereka semua berteman kok. Sekali lagi stop bullying atau hujat Nisa. Salam sukses buat semua gitu ya kan. Boleh mampir kamu Nisa, salah Nisa, mukanya lo itu jut. Nah ini yang tadi gue bilang ya, jadi ada yang berkomentar ya mungkin dia lagi nggak fokus juga, tiba-tiba disuruh terus kayak ya karena mungkin teman deket ya. Kalau deket kadang kita juga gitu ya guys ya, teman kita misalkan kita lagi nunggu apa, terus teman kita nih ngalangin orang lalu lalang nih misalkan, terus kita kan nggak ada ngomong apa, cuman narik tangan dan langsung gitu kan, gitu misalkan. Nah tapi ya itu sih bukan maksud membela atau apa, cuman mungkin ya kita harus tetap berpositif ya guys. Kalau teman deket mah langsung gitu ya, tapi pakai ketawa-tawa, tapi ya kita udah tahu ya guys. Oke. Padahal yang lain biasa aja tuh, tapi netizen yang sibuk nyari kesalahan Nisa. Salah kakak itu lihat muka temennya sampai kayak kesel kecewa tuh, udah nggak sopan Nisa gitu ya guys. Oke.
Ada apa dengan Nisa dan Della di Akademi 7? Baru-baru ini, kedua peserta tersebut tengah menjadi sorotan netizen terkait masalah attitude yang dinilai buruk ketika berada di panggung konser Welcome Top 40. Dalam kronologi kejadian, peserta bernama Vanessa atau lebih dikenal dengan Nisa disebut telah melakukan perbuatan yang dinilai tidak sopan. Entah bagaimana sebenarnya yang terjadi di sana. Namun berdasarkan tangkapan kamera, Nisa terlihat menggeser posisi Della yang sebelumnya membelakanginya. Kejadian itu rupanya telah menjadi pusat perhatian netizen dan tak sedikit yang menilai. Oh, gue baru nggak guys. Kalian lihat ini deh guys. Ini ya, siapa ya nama pesertanya ya guys? Kalian boleh komen. Ada apa dengan Nisa dan entah bagaimana sebenarnya yang posisi nih, Della kan dia digeser nih ya guys si ini. Kejadian itu Nah dia masih tetap natap si ini nih, si Nisa guys tuh. Terus kayak ngomong sesuatu. Jika tuh. Apa yang dilakukan Nisa adalah perbuatan tidak terpuji atau bad attitude. Ya, meskipun mungkin tidak bermaksud berbuat zolim kepada Della, namun dari kejadian itu, Nisa tidak bisa lepas dari penilaian negatif netizen. Dan tentu saja dari apa yang telah dilakukannya bisa membuat karirnya di The Academy 7 cepat usai lantaran banyak orang yang kehilangan respek. Oke, jadi memang dia kayak nggak ada ngomong sama sekali sih ya. Oke, kita lihat komentar orang-orang ya. Dilihat dari mukanya juga sudah kelihatan. Belum jadi apa-apa, sudah minggirin orang, gitu ya guys. Nggak tahu kondisi di dalam studio toh. Jadi itu kayaknya di bawah tuh ada FD. Oh FD namanya guys. Di bawah tuh ada FD yang ngarahin. Jadi kan itu kan pas JR kan udah ditata toh. Ini sebelah mana, ini sebelah mana, ini sebelah mana. Nah mungkin si lihat Mae makan jadi lapar guys. Della, mungkin si Della itu lupa posisinya. Terus kayaknya tuh FD ngasih kode geser mungkin gitu. Cuman Della mungkin nggak paham, mungkin bingung. Nah makanya si Nisa langsung maju geser itu. Kayaknya gitu. Ini guys penjelasan dari Mae guys. Oke, gimana juga kita lihat komentar orang ya. Ya tapi nggak main tarik-tarik gitu dong, bisa ngomong pelan-pelan. Lah lu yang bikin fetish. Kayaknya Mae belain Nesa deh. Salah satu nggak mau jadi artis, takut banget aib gua banyak. Gitu ya guys. Jadi dari hal ini tentunya banyak mengundang komentar para warganya gitu. Kalian gimana guys menurut kalian? Kalau gue sih masih mencoba berpositif ya, walaupun mungkin memang ada baiknya memang nih ya permisi gitu ya, geser-geser gitu, ngomong dulu yang ngomong ya. Tapi kalau kita lihat memang tidak ada mimik atau apa gitu ngomong, sehingga mungkin temennya yang digeser ini jadi kayak ngeliatin terus juga dan bertanya kenapa gitu ya, apa maksudnya, dan akhirnya juga mengundang komentar dari netizen. Nah padahal hal ini tuh kemarin gue react kayaknya ya guys, tapi gue nonton tapi kayak gue nggak gitu loh guys, kalau nggak kalian yang apa ya memberitakan ini. Tapi gimana juga menurut pendapat kalian, coba komen di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.